We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM, Smart FM, Radio Talk. Halo, selamat sore Smart Listeners. Senang sekali saya Ivana Rauf sore ini bisa kembali menyapa Anda. Di beberapa titik di Surabaya sepertinya sudah mulai turun hujan, atau mungkin jam-jam segini nih Smart Listeners, di beberapa titik juga pastinya ada yang sudah mulai padat. Tapi apapun itu aktivitas Smart Listeners, mudah-mudahan selalu setia barengan dengan kita ya. Dan kali ini masih persembahan dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UNER dan juga Smart FM Surabaya, webinar dan juga talk show free pastinya dengan mendengarkan di 889 Smart FM Surabaya, dan juga Smart Listeners bisa gabung di YouTube channel Smart FM Surabaya. Hadir sudah di sebelah Ivana di studio, pastinya di studio Smart FM sudah ada teman-teman dari FEB UNER. Selamat sore semuanya Ibu. Sore. Sehat semua ya Ibu ya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, senang sekali nih Smart Listeners ya, di studio sudah ramai sekali. Dan hari ini atau sore ini kita akan membahas sebenarnya apa sih yang dibutuhkan para pelaku manajemen di tahun 2020. Kemudian bagaimana juga kira-kira sekolah bisnis mampu memberikan solusi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin sedang atau pasti akan terjadi. Nah, tepat sekali lagi kita ada di webinar dan juga talk show. Dan nanti untuk Smart Listeners yang mungkin ingin bergabung dengan kami juga pastinya boleh sekali di 0317321498 atau juga bisa WhatsApp di 081312889. Baik, tadi Ivana sudah sapa sedikit dari para narasumber. Kira-kira ada narasumber siapa aja sih? Jadi kali ini di Manajemen in Action 2020 Manajemen Functional Issues bersama dengan Dr. Fitri Ismianti, SEMSI, seorang konsultan dan juga dosen Magister Manajemen FEB UNER. Selamat sore, Bu Fitri. Sebentar suaranya biar terdengar ya. Oke, Bu Fitri, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Bu Fitri ini cantik banget loh, Smart Listeners. Apa kabar Bu Fitri? Kabar baik. Baik, jadi hari ini nih Bu Fitri kita ditemani dengan dua perempuan yang lain yang juga nggak kalah cantiknya. Betul. Begitu ya, masih sama dari FEB Dari UNER FEB semua UNER. ya. Oke, Bu Fitri yang nantinya akan lebih banyak sharing tentang manajemen keuangan. Betul ya? Pengelolaan bisnis dan keuangan. Pengelolaan bisnis dan juga keuangan. Baik, saya kenalkan juga di sebelah Bu Fitri. Kira-kira ada siapakah? Ibu Profesor Dr. Tantri Handriana, SEMSI, seorang guru besar Universitas Airlangga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ivana. Selamat sore. Smart Listeners, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baiklah. Dan nanti akan lebih fokus ke apa nih kalau Bu Marketing. Tantri nanti? Lebih ke Manajemen marketing ya, pemasaran. manajemen pemasarannya ya. Jadi nanti kalau misalnya Smart Listeners mungkin sudah mulai bingung atau pengen tahu lebih banyak lagi tentang di bagian marketingnya marketing. atau manajemen pemasarannya, nanti Bu Tantri sudah siap akan kasih Insya tahu Allah. gimana begitu ya. Baiklah, satu perempuan yang juga tidak kalah cantiknya sore ini hadir juga di studio Smart FM. Pastinya ada siapakah? Ada Dr. Indrianawati Usman, SEMSI, seorang konsultan dan juga dosen FEB UNER pastinya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Smart Listeners. Oke. Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah Oke, sehat. Bu ini nanti akan fokus lebih banyak menjelaskan di bagian apa ini kalau Bu Indi? Saya akan fokus pada proses bisnis dan rantai pasok yang saat ini sedang banyak dibicarakan. Oke, manajemen operasionalnya. Iya, Oke, termasuk di tepat dalamnya. sekali ya. Dan nanti akan ada juga satu-satunya laki-laki di antara kita di sini yang akan banyak berbicara tentang manajemen sumber daya manusia
manusia ada Pak Jovi di sini. Betul ya? Pak Jovi Sulisyawan, SEMSM, seorang senior konsultan EDP dan juga seorang dosen pastinya. Baiklah, smart listeners, ini untuk Anda yang mungkin nantinya juga ingin sekali untuk bisa mendapatkan sertifikat. Cukup mudah sekali, caranya adalah subscribe saja YouTube dari Smart FM Surabaya. Dan nanti juga bisa kirim data email dan juga nama lengkapnya ke nomor WhatsApp-nya Smart FM, tepatnya di 0811312889. Begitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan lebih banyak discuss tentang apa aja sih sebenarnya isu yang sedang terjadi, baik dari beberapa tahun kemarin mungkin ya, atau tahun kemarin lah yang paling baru, dan sekarang ini. Mungkin Bu Fitri dulu kah yang mau? Oke, boleh. Jadi sebelum kita membahas di tahun 2020 ini Bu Fitri, mungkin di tahun kemarin dulu deh kita sedikit. Sebenarnya isu yang paling banyak terjadi itu apa sih, Bu? Sebenarnya kami di sini, kalau saya lebih banyak di perencanaan keuangan gitu ya. Bagaimana menjadi seorang milenial yang cerdas keuangan gitu. Seperti apa kira-kira yang harus dipersiapkan? Pastinya kan itu banyak sekali kendala-kendala atau tantangan-tantangannya ya, Bu ya. Kalau kita bicara mengenai milenial, berarti kira-kira kalau sekarang tuh masuk usia produktif, kira-kira berumur 17 sampai 37 tahun, Bu. Oke, jadi saya masih masuk di Masih milenial. milenial ya. Baiklah. Di mana generasi milenial ini mereka itu identik dengan kemajuan teknologi beserta kemudahan yang ada. Oke. Terutama untuk akses lembaga keuangan juga mereka lebih mudah ya. Oke, betul, betul. Sehingga generasi milenial ini karena kemudahan tadi, mulai dari kecil kan mereka sudah tumbuh dengan beberapa akses informasi yang sangat cepat sekali gitu ya. Semua dipermudah dengan gadget, media sosial juga banyak membantu ya Bu Fitri ya. Terus, nah ini berimbas kepada gaya hidup. Berimbas kepada gaya hidup auto ya itu ya. Gaya hidup yang dinamis ini mulai mengubah pola yang dulunya yang kita konvensional gitu ya. Kalau dulu orang punya pendapatan selalu menyisihkan, dia punya planning ya awalnya ya. Kalau sekarang enggak, pergaulan, terus kemudian ya tadi karena kan mereka jadinya agak lebih sulit mengatur keuangannya. Nah, yang jadi prioritas sekarang bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman, terus kemudian memasuki zaman milenial kalau orang bilang zaman ya. Jadi terjadi perubahan gaya hidup sehingga pola konsumsi juga berubah. Betul, otomatis akan mengikuti perubahan itu ya, Bu. Mereka sangat sulit sekali membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Coba jalan-jalan ke mall gitu ya, melihat barang sale gitu ya, awalnya nggak butuh, tiba-tiba langsung saya butuh gitu kan ya. Jadi kurang smart sekarang jadi ya. Nah, smart listener harus mulai mengatur seperti itu. Karena milenial yang cerdas itu adalah milenial yang tetap bisa mengatur untuk keuangan pribadi. Garis bawahi dulu nih smart listeners ya. Milenial yang cerdas adalah yang pintar mengatur pengeluaran. Dan satu lagi adalah harus seimbang dengan berapa penghasilan dia. Boleh nggak sih belanja? Boleh. Tapi harus seimbang dengan berapa penghasilannya dia. Kalau dulu kan ada, malah sekarang itu ada slogan, kamu kan hidup sekali. Benar. You only live once. Hidup gitu cuma kan, ya? sekali, jadi maksimal. Kenapa harus menabung? Nggak bisa gitu juga ya Bu Fitri sebenarnya ya. Nah, ini pola pikir yang mulai berbeda dengan yang konvensional dulu. Nah, jadi gaya hidup inilah yang mereka sulit membedakan tadi, kebutuhan sama sebenarnya keinginannya itu apa, kebutuhannya itu apa. Satu gitu lagi kebutuhan yang sekarang ini mulai banyak itu adalah kebutuhan untuk hangout. Bener nggak? Ada anggarannya sendiri loh sekarang ya untuk anggaran hangout ya. Kalau dulu mungkin kalau Bu Indin, Bu Tanti sama Pak Jovi gitu, hangoutnya 1 bulan sekali ya. Milenial. Saya milenial. Jadi setiap pulang kantor ke coffee shop gitu ya dia. Jadi itu jadi itu yang dulu yang mungkin kurang banyak terjadi pada dulu, tapi sekarang ini ternyata banyak yang terjadi. Mungkin Bu, ini saya mau nyambung apa yang disampaikan oleh Bu
Bu Fitri ya, Iya. bagaimana milenial sekarang ini sangat dinamis, kemudian permintaannya macam-macam Iya. ya, kemudian belanjanya gampang banget ya Bu Fitri ya, Bener loh apalagi traveler ya. Bu Indi nyesel Nah. nggak sih Bu kalau semua itu baru terjadi Nah sekarang? makanya saya ini telat, ini keduluan, terlalu dini lahirnya saya ya, sehingga saya menjadi yang ngomong milenial ini ya. Oke. Nah kalau dalam konteks di operations ya, manajemen operasi ya, kita mesti smart solutionnya for Oke, business ya. oke. Jadi solusi yang sangat smart untuk bisnis yang sukses untuk sekarang ini adalah kecepatan dia untuk mengantisipasi keinginan milenial itu tadi ya. Oke. Sudah jumlahnya sangat banyak Betul. dan mereka bergerak ya, perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain itu cepat sekali, maka yang dilakukan adalah kita harus mempunyai tadi yang saya sebutkan adalah rantai pasok dan kolaborasi antara beberapa organisasi. Oke. Bahkan milenial ini bukan hanya konsumsi loh, jangan lupa mereka juga startup bisnis yang sangat Betul. banyak ya. Jadi jangan dilihat dari boros-borosnya aja, Iya, tapi startupnya juga banyak iya, ya. startupnya banyak juga. Jadi rupanya yang bisa memenuhi keinginan milenial ini kayaknya milenial juga. Oke, Hanya oke. mereka karena masih baru startup, dia harus punya pemikiran yang lebih terintegrasi dengan bisnis yang lain ya. Maka mereka juga pandai melakukan network. Begitu kan ya Bu Iya. Tanti ya? Oke, kalau menurut Bu Tanti bagaimana nih? Kalau secara pemasarannya ini sebenarnya lebih mudah nggak sih untuk menghadapi para milenial ini, atau lebih justru aduh kewalahan nih kalau yang begini? Gimana nih Bu Tanti? Baik, jadi milenial dengan berbagai tuntutannya yang tinggi, gitu ya, berbeda dengan generasi kolonial, Senior Ini milenial. saya lagi dia. sebelah saya ini. Senior milenial. Ya. Oke. Oleh karena itu si pelaku bisnis gitu ya harus bisa mengantisipasi siapa yang akan menjadi target marketnya. Jadi lebih ke oriented pada customernya, apa Oke. toh yang dia ingin, apa yang dia butuhkan, apa dia inginkan, sehingga kita bisa memenuhi apa yang mereka harapkan dan pada akhirnya membuat mereka puas dan ujung-ujungnya menjadi mereka loyal gitu ya. Oke. Loyalitas hari ini adalah satu jaminan besar gitu loh, bagaimana perusahaan tetap eksis sampai ke depan, bagaimana mereka melakukan word of mouth yang sekarang kalau dulu harus manual gitu ya, sekarang Iya, berbasis iya. internet, berbasis Lebih digital. mudah semua sebenarnya. gampang sekali gitu ya. Betul. Jadi sebagai pelaku bisnis, bagaimana kita harus memahami target market kita dengan segala kebutuhan dan permintaannya yang sangat dinamis dan bervariasi. dan beragam juga pastinya. Jadi Benar-benar. zaman boleh berubah, milenial dengan segala banyak tuntutannya atau perubahannya boleh terjadi, tapi kita juga harus lebih peka untuk tahu bagaimana cara menyikapinya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baiklah, kalau Pak Jovi nih secara manajemen operasionalnya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, mohon maaf Bu, ini dia manajemen Iya, operasional. Oke, operasional. kalau secara manajemen sumber daya manusianya nih, Pak Jovi gimana nih untuk menghadapi para milenial? Iya, Oke. sebenarnya di sekitar 3 tahun terakhir sih isu terkait sama SDM atau HRD itu lebih ke how to manage millennials gitu kan. Karena oke. milenial sudah mulai masuk ke lingkungan kerja dan Yes. dengan karakteristiknya yang tadi udah disampaikan oleh beliau-beliau ini, bahwa mereka punya karakteristik yang beda dengan generasi sebelumnya, Ya. dan untuk memanage itu adalah challenge tersendiri gitu ya. Kalau dulu mungkin generasi sebelumnya mau resign masih mikir-mikir, kalau generasi milenial resign aja. Oh, langsung Ya, aja kalau sekarang geradak gitu ya, ya. langsung aja gak pakai pikir panjang, Nggak langsung pakai resign, pikir langsung panjang. resign aja. Iya. Seperti itu. Oke, tapi itu sebenarnya susah nggak sih menghadapi yang seperti itu, atau ada trik-triknya pastinya ya, Pak Jovi Ya, ya? sebenarnya ada trik-triknya. Sebenarnya kita harus tahu apa yang sebenarnya diharapkan sama millennials di tempat kerja itu seperti apa sih. Oke, Gitu. Itu oke. aja sih. Yang paling membedakan selain dari memang sekarang ini nih eranya milenial begitu, yang paling membedakan secara kalau kita berbincang atau membahas tentang manajemen fungsional begitu ya, dari tahun sebelumnya, sebelum era milenial dan tahun ini di tahun 2020, yang paling membedakan itu apa Ibu? Begini ya, yang disebut manajemen fungsional itu sebetulnya adalah rangkuman dari ya manajemen keuangan, manajemen market pemasaran, Iya. human resource atau sumber daya manusia, dan Iya. juga operational excellence-nya. Oke. Nah, di situ bagaimana setiap fungsi yang ada di dalam bisnis itu bisa mengikuti keinginan ya, perkembangan zaman ya. Belum lagi ada masuk era digital seperti Betul. saat ini ya. Iya. Ini maka sebuah bisnis harus mampu mengintegrasikan
menjalankan seluruh fungsi-fungsi yang ada tadi itu, keuangan, pemasaran, Menyesuaikan ya, Bu operation, Inin dan ya. juga mengikuti ya. Jadi Mengikuti. kita harus mengantisipasi itu Menyesuaikan, tadilah tadi, betul. sehingga kita di dalam berbisnis ya memang harus smart ya. Yes. Smart business ya. Yes, smart business untuk, kalau yang di dari dalamnya dibutuhkan smart people. ya cocok ini dengan smart Cocok FM ya. ya. Kita ada di lingkungan yang cocok Iya, kayaknya kayaknya ya. begitu ya, sangat smart Baiklah. ya. Jadi begitu ya, harus bersinergi Benar, semuanya ya. pastinya. Oke. Dan persaingan bukan hanya antara satu organisasi dan organisasi yang lain. Oke. Sekarang ini persaingan adalah beberapa organisasi bersaing dengan another group ya, organization ya. Jadi karena tidak mungkin ya Pak Jovi ya, kita bersaing dan sendirian dalam Iya situasi dong, yang seperti ini ya. Dan juga tidak hanya di profit oriented ya Bu ya, organisasi non-profit. non profit juga sama. Oh begitu ya Bu Tanti Betul. ya. Oke. Bagaimana kita tetap beroperasi, menjalankan manajemen kita secara sinergi dari berbagai fungsi tadi dalam rangka untuk kembali memuaskan. Kalau organisasi non profit kan lebih ke siapa namanya, Ini proses ya. bukan pelanggan tapi si donatur misalnya gitu ya. Bagaimana donatur tadi tetap loyal pada organisasi kita gitu. Itu yang kita harapkan dengan mengelola manajemen dari fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi, Iya. baik profit non profitnya. Baik jadi profit itu ataupun non profit Betul. itu berpengaruh juga ya. Jadi kalau donatur itu di dalam perusahaan yang non profit itu artinya adalah supply-nya ya, pensuplai ya, pensuplai dana bagi organisasi tersebut ya. Kemudian dia juga punya marketnya, yaitu Oke, yang disebut iya. dengan public atau organisasi yang non profit NGO. ya. Iya. Oh, begitu. Iya, yayasan Iya, seperti hal-hal seperti itu juga sama perkembangannya. Oke. Sama-sama ya. Meskipun Oke. kalau seperti itu tidak bersaing ya, bukan persaingan seperti Head to head gitu perusahaan apa toileters atau perusahaan rokok atau Iya. bank gitu ya. Itu kan persaingannya bisnis banget ya. Iya. Namun itu tetap aja memikirkan Tapi di sisi lain ternyata memang masih ada bentuk persaingan itu iya, gitu ya. benar. Oke, baiklah. Selain dari ternyata sekarang nih smart listeners yang namanya hangout pun sudah harus ada anggarannya. Istilahnya kalau Ivana dulu menyebutnya itu anggaran hura-hura gitu. Alhamdulillah ya. Anggaran hura-hura nih Bu Fitri. Selain Iya. itu yang paling menonjol perubahannya dari mungkin Oh ya, era kaitannya dengan anggaran dulu ya. Yes. Saya jelasin dulu Nah, kaitannya. boleh. Smart listener perlu membuat namanya kita sebut sebagai perencanaan keuangan. Oke. Saya punya tipsnya ini. Gimana, Jadi tipsnya gimana? adalah 40, 30, 20, 10. Oke, 40, Ya. 30, 20, 10. Rumus itu, rumus itu. Rumus keuangan itu. Inggrisnya 40 buat apa? Coba gimana nih? Jadi kalau 40 setiap ini bulan gimana? sobat Hura-huranya listener, 40 nih. Iya. Smart listener tetap bisa mengelola keuangan, tetap bisa hangout tadi, Oke. tetap bisa Gimana caranya, Bu? memenuhi kebutuhan untuk sosial Iya. dengan 40 kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Oke. Jadi Jadi 40%-nya yang paling mendominasi 40% di smart listeners adalah untuk kebutuhan, kebutuhan sehari-hari. Oke. 30-nya 30-nya membayar hutang. Dan hutangnya bukan hutang konsumtif tapi adalah investasi. Oke, Ya kan ada investasi dua ya. macam, Betul. investasi dan konsumsi. Betul. Nah, sebaiknya kalau kita memikirkan akan berhutang gitu ya, Aha. kita masih tetap bisa menggunakan maksimum adalah 30% dari pendapatan kita gunakan untuk tabungan investasi. Contoh, membeli rumah, Betul. membeli tanah, Kendaraan nggak termasuk ya, Bu mobil Fitri adalah ya. konsumtif Ibu. Karena ada depresiasinya. Betul, jadi kenali dulu nih smart listeners, mau hutang nih, hutangnya nih yang apa nih, dalam bentuk yang konsumsi itu tadi konsumtif ataukah yang investasi nilainya. Iya, begitu jadi fokuskan ya. kepada pembayaran hutang yang investasi. Investasi. Oke. Kalau mau konsumtif gimana? Ada tetap anggarannya. Ada ya. 20% bukan untuk konsumtif tapi adalah untuk investasi dan tabungan. Oke, Ingat, kita hidup tidak hanya untuk sekarang. Yes. Besok ada uncertainty Dan yang kita akan hidup kita tidak hadapi di untuk diri kemudian sendiri, hari. begitu Betul. ya. Oke, Nah, 20% katanya dengan ya. tidak hidup dengan sendiri-sendiri, ada 10% anggaran untuk kebutuhan sosial. Oke, beramal Ya, misalnya. beramal. Oke. Terus kemudian biasanya kalau di Surabaya apa namanya buuh ya? Buuh. Iya, buuh. Itu undangan setiap minggu selalu ada. Nah, ini iya, Oke, jadi beramal. 40, 40, 30, 20, 10.
10. Sebentar Bu Fitri. Iya. Terus untuk Hangout hangoutnya Saya sebagai milenial Pak kepo Jovi ini. kita tadi penasaran ya Pak Jovi ya. Hangoutnya bisa masuk di 40%. Jadi pada saat 40% untuk kebutuhan sehari-hari, kita masih ada sisa, bisa digunakan untuk hangout. Tapi itu juga harus pintar-pintar nih, Bu Harus Fitri. disiplin. Kalau misalnya 40%-nya Sudah habis, no hangout Oke. untuk bulan ini. Jadi terakhir ya untuk hangoutnya, jangan Iya. di awal. Nanti 30%-nya bagian hangout ternyata sehari-harinya dapat 10%. Terus satu lagi, selain ini perencanaan jangka pendek. Oke. Nah, generasi milenial sebaiknya juga membuat perencanaan jangka panjang. Gunanya adalah untuk persiapan masa pensiun kita. Sudah pasti kan kita tidak akan bekerja sampai Betul. nanti Tidak gitu ya. Kita selamanya harus, begitu ya. ya generasi cerdas adalah generasi yang sudah mempersiapkan masa pensiun mulai sekarang. Siap. Ya, caranya adalah kita akan membuat tabungan, adanya tabungan investasi dan tabungan pensiun. Oh. Plus satu lagi adalah asuransi kesehatan. Nah, Oke, mantap. kenapa? Karena ini sangat penting sekali di era sekarang. Sakit itu mahal banget. Betul. Ya, supaya tidak sakit sebaiknya ikut saya Sehat deh, itu- berlari deh. Oke, kayaknya saya tahu nih arahnya. Begini, smart Iya, listeners baik. ya. Sehat itu katanya mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Oke. Makanya untuk menghadapi ketidakpastian di kemudian hari, kita juga perlu tadi untuk perencanaan jangka panjang. Oke, betul, setuju. Jadi kalau sudah bisa membagi dalam rumusan 40, 30, 20 seperti dan tadi, 10. insya Allah semuanya itu akan bisa tercover. Baik jangka begitu pendek ya. maupun jangka panjang. Jangka pendek sampai jangka Jangka panjang. panjang. Investasi dunia sampai akhirat. Kan Iya. ada beramalnya tadi juga Iya, bisa beramal. gitu ya, Bu 10%. ya. Ya, betul. Betul. Tapi yang komposisi 40% itu harus hati-hati juga Betul, ya. betul, Ibu. Itu rawan kalau saya nggak dipisah itu. Itu karena hangoutnya ada di situ tuh ya. Jadi kalau dana 40% sudah habis, Iya. maka kita harus disiplin juga, tidak ada hangout. Jadi hangout bisa dilakukan di rumah ya. Oh, betul. Tapi godaannya besar. Nah, itu kita smart itu, harus smart itu. Atau gini Bu Fitri, mungkin dirubah deh polanya, formulanya dirubah, jadi mungkin hangoutnya 0, berapa persen pokoknya ada di situ, daripada harus mencampur ke 40 tadi. Tapi balik lagi sih, kalau smart people juga pasti akan bisa mengelola dengan baik gitu ya. Kayaknya ini juga bagian dari tugas besarnya Pak Jovi nih ya, sumber daya manusianya begitu ya. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Jovi? Iya, jadi sebenarnya terkait dengan apa namanya tadi generasi milenials yang udah mulai masuk ke apa namanya lingkungan kerja, Oke. itu sebenarnya salah satu yang diinginkan sama si millennials itu ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama bukan masalah gaji, gitu, Oke. tapi lebih ngomongin tentang flexible working hours. Jadi jam kerja yang lebih fleksibel gitu ya. Dan kemudian apa ya, millennials kan nggak suka apa ya, terikat gitu ya, harus Suka diatur. nggak usah bukan nggak Angel tuh. susah ngaturnya gitu, susah ngaturnya. Semacam Bu ini curhat banget, angel di toto arek-arek saiki. Kenapa? Bisa bekerja di manapun, Fleksibel ya? fleksibel gitu. Fleksibel, Terus oke. kemudian bisa kerja tadi yang sudah disampaikan sama Bu Fitri, bisa kerja dimanapun. Dan salah satunya itu adalah bentuk dari nongkrong itu sebenarnya. Jadi dia nongkrong ke kafe itu sebenarnya sambil kerja. Ngeles ini Gitu. pengen nongkrong apa pengen kerja? Tapi sebagian besar milenial setuju dengan saya. Iya. Balik lagi kalau milenialnya smart juga akan Iya, bisa mengelola betul. itu tadi. Ngopi-ngopi dibayar, istilahnya begitu Iya, ya. Padahal betul. sambil hangout sambil Dibayar. berkarya, Bekerja, bekerja, betul sekali. Mungkin Jadi ngopinya itu termasuk biaya pemasaran mungkin ya. Betul. gimana Bu Kalau Tanti? sebagai pemasar kita sebenarnya perlu memahami apa itu Oke. kebutuhan, apa itu keinginan gitu ya, dan permintaan. Sebagai pemasar kita itu Iya. tidak bisa menciptakan kebutuhan listener gitu ya. Jadi bagaimana kebutuhan itu sifatnya adalah suatu yang mendasar bagi setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia gitu ya. Yes. Kita butuh papan, sandang, pangan gitu ya. Betul. Aktualisasi diri. Nah, pemasar hanya bisa menciptakan atau menimbulkan Produk ya. Apa ya? bukan kebutuhan, kemudian tadi Keinginan. keinginan gitu ya, hanya bisa menciptakan keinginan gitu ya. Jadi bagaimana keinginan itu bisa terwujud, karena keinginan adalah merupakan suatu bentuk apa namanya, aktualisasi atau dari kebutuhan yang sudah diarahkan pada satu objek tertentu gitu ya. Sehingga dengan mengetahui objek apa yang diinginkan oleh tadi generasi milenial gitu ya, kita akan bisa
menjadikan dia sebagai target market yang pas gitu. Jadi sebagai pemasar intinya tidak bisa menciptakan kebutuhan, kita hanya bisa meningkatkan tadi keinginan dari konsumen kita. Oh kita lapar, tapi lapar pengennya apa? Pengen minum apa? Oh teh. Sehingga pemasar teh akan menciptakan berbagai varian, berbagai aneka rasa dari teh. Dari teh tadi, pada akhirnya mereka akan membeli mana sesuai dengan keinginannya tadi gitu ya. Nah keinginan akan bisa tercipta atau menjadi permintaan kalau si target market kita tadi punya kemauan dan punya kemampuan untuk membelinya. Yes. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan tadi Bu, jadi harus ada anggaran untuk hangout tadi. Nah itu baru tercipta namanya permintaan gitu ya. Oke, baiklah Smart Listeners, masih sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini di webinar dan juga talkshow barengan dengan FEB UNER. Tapi kita break sebentar, nanti kita akan kembali menyapa Anda masih di webinar dan juga talkshow barengan dengan FEB UNER dan juga Smart FM Surabaya. Smart FM Radio Talk. Small listeners, sudah tahu tentang Universitas Terbuka kan? Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. Istimewanya, di Universitas Terbuka ini setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa pembatasan, baik pembatasan tahun kelulusan SLTA, usia, ataupun batas wilayah domisili. Kuliah di Universitas Terbuka juga bebas uang gedung, bebas dropout, tidak perlu menulis skripsi bagi calon sarjana, dan tentunya tidak ada KKN. Program pendidikan Universitas Terbuka mencakup program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas. Di antaranya Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Sementara untuk program pasca sarjana meliputi Magister Ilmu Administrasi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Kelautan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, program Doktor Administrasi Publik. Untuk program Doktor Administrasi Publik, pendaftarannya hanya sampai tanggal 18 Desember 2019. Nah, untuk pendaftaran dilakukan dalam 2 periode per tahun, berdasarkan kalender akademik UT. Persyaratan pendaftaran mahasiswa baru S1 secara offline berupa fotokopi KTP, fotokopi ijazah legalisir, pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, meterai 6.000, dan formulir yang dapat diunduh melalui web surabaya.ut.ac.id. Atau Anda bisa melakukan registrasi langsung ke UT Surabaya. Untuk pendaftaran bisa dilakukan via online di ca.ut.ac.id, baik program magister dan doktor ataupun program S1. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Meraih sukses tak ubahnya seperti menaiki anak tangga. Butuh proses melewati masa. Bukan seperti minum soda. Jujur, punya komitmen kuat, tak mudah menyerah, ternyata bagian dari modal utama untuk raih sukses. Yes. Benarkah demikian? Yes. Mari bergabung dalam Smart Young on Top setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 waktu Indonesia bagian Tengah. Bersama Billy Boon menghadirkan inspirator yang sukses di bidangnya. Kebetulan waktu itu gue salah jurusan, men. Apa jurusan? Simak perbincangannya dan dapatkan inspirasinya untuk bisa raih sukses sejati Anda. Pertama kali ngangkat telepon gemeteran, nanyain, halo Pak, saya Gunawan dari IBM gitu. Cuman dia bilang, oh iya saya belum butuh nih, servernya kayaknya masih. Smart Young on Top disiarkan Smart FM Network dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Smart Young on Top, mudah bermental baja. Yes. Oke girls, kelas Zumba siap dimulai. Ayo, sebelumnya kita stretching dulu. Kedua tangan ke atas ya. Iya, bagus. Sekarang tangan diulurkan ke bawah menyentuh kaki, oke? 1, 2, 3. Itu mbak yang di belakang ngapain ya? Kok emang ngelus-ngelus tangan terus? Jadi penasaran, kenapa sih? Ups, sorry. Habis kulitku terasa lembut dan halus. Jadi ingin belai-belai terus.
akan kau temukan 1000 alasan untuk membelai kulitmu. Viva Hand and Body Lotion. Selalu ada alasan untuk menyentuh kulit lembutmu. Wah, iya, kulit kamu beneran halus lembut loh. Iya dong. Ibu-ibu, bapak semua, kelasnya ditunda ya. Saya mau beli Viva Hand and Body Lotion dulu nih. Viva Cosmetics, sesuai untuk daerah tropis. Did you know Tahukah Anda jumlah golongan kelas menengah di Indonesia? Tahun 2013 jumlahnya mencapai angka 74 juta orang dan diprediksi pada tahun 2020 menjadi 141 juta orang atau sekitar 54% dari total penduduk Indonesia. Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangatlah besar. Namun tantangan membangun bisnis online juga tidak sedikit. Belum meratanya penggunaan internet dan rendahnya kepercayaan masyarakat adalah pekerjaan rumah yang harus dihadapi pelaku e-commerce. Buka wawasan Anda bagaimana membangun bisnis online dan selalu simak Smart E-Commerce di Smart FM setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat bersama Gani Kunto dari Empathic Marketing. Jadi orang merencanakan sesuatu tuh ketika in the moment gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh hari. Ngerasa tenang deh, kesana pasti bisa dicari langsung ada apa yang. Smart E-Commerce untuk kemajuan e-commerce Indonesia. Be smart with Smart FM. Smart FM Radio Talk. Terima kasih Smart Listeners, masih bersama kami dan masih persembahan dari Magister Manajemen FEB UNER dan juga Smart FM Surabaya di webinar juga talk show free ya, dengan cukup mendengarkan di 889 Smart FM Surabaya dan juga YouTube channel Smart FM Surabaya. Dan sekali lagi Ivana juga harus ingatkan ini untuk Smart Listeners yang juga mungkin mengharapkan sekali bisa mendapatkan sertifikat. Caranya juga gampang dan mudah sekali, cukup subscribe saja YouTube Smart FM Surabaya dan juga nanti jangan lupa untuk bisa kirim di WA Smart FM, email dan juga nama lengkap. Baiklah, mungkin Smart Listeners jika ada yang ingin bertanya boleh juga kita persilakan di 0317321498 atau bisa WA di 08113128889. Seperti ada yang sudah bertanya, boleh kita baca dulu, boleh kita kasih jawabannya nanti ya. Selamat sore, ada Pak Chandra. Pertanyaannya, bagaimana para dosen memadukan teori dan juga praktek dalam perkuliahan bagi praktisi? Boleh dibantu jawab Bu Tanti mungkin atau Bu Indi? Ya, untuk era saat ini ya, kemarin juga saya baru ingat ada pidato dari Pak Menteri. Pak Menteri kita juga keren loh sekarang ya. Yes. Ya, jadi milenial ya Bu ya. Milenial juga ya, berbanggalah jadi kaum milenial ya. Pak Nadiem mengungkapkan ada namanya Kampus Merdeka. Jadi sekarang memang dituntut seperti itu. Jadi usulan beliau itu adalah ada 3 semester yang dia itu harus keluar dari kampus ya, artinya dalam perkuliahan itu ada sekitar kalau tepat itu 8 semester. Nah itu 3 semesternya itu bisa magang. Semacam outing class gitu? Enggak, ada program yang dia pilih ya, boleh magang ya? ke perusahaan, tapi perusahaannya ditentukan perusahaan-perusahaan yang internasional pasti berkompeten dengan betul, ada ambil. BUMN, ada BUMD boleh, atau dia boleh pergi ke luar negeri ke universitas yang lain ya. Jadi itu boleh. Ada juga dia ingin yang berjiwa sosial itu boleh ke Indonesia mengajar seperti program seperti itu, membuat program-program ya. Keren, jadi ya. dalam pidatonya Pak Nadiem kemarin juga menyampaikan ada program seperti KKN akan tetapi bertema. Kita sendiri ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita punya program membangun desa seperti itu. Jadi itu di Desa Jipurapah di Jombang itu jadi mengembangkan menjadi kampung yang kampung wisata sayur yang tadinya kampung itu adalah paling paling miskin ya, paling kering ya. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Mas Menteri namanya ya. Mas Menteri karena masih muda ya Bu ya. Iya, itu menjadi PR tersendiri bagi kita dan menjadi perbincangan yang tidak mudah bagi kita. Betul. Namun yang sudah kita lakukan saat ini itu adalah tandem antara pengajar praktisi dan pengajar
akademisi ya. Kemudian ada semacam program-program anak-anak milenial memang luar biasa. Program-programnya itu betul-betul menggabungkan langsung bisnisnya itu dengan nyata gitu ya. Jadi program di departemen manajemen ini ada apa Bu itu kewirausahaan ya, entrepreneur itu dia bikin expo, dia bikin program-program untuk kewirausahaan. Itu dia melakukan round table untuk seluruh wirausahawan muda di Indonesia. Itu keren ya. Iya betul. Jadi anak-anak sekarang menarik itu sekali itu ya Bu ya. Ya itu acaranya apa Pak Jovi namanya? Tuh round table ya. REE ya, round table entrepreneur. Ya itu. Jadi itu saat ini memang mahasiswa sudah kebutuhan untuk seperti itu. Jadi kalau memang yang namanya praktek itu memang lebih penting sebenarnya dan sudah dijalankan sudah dijalankan ya untuk sekarang karena itu tuntutan. Kalau milenial tuh kalau dengerin kita ngomong terus nggak enak di kalau kita ngomong nggak menarik seperempat jam tuh sudah kusuk lihat handphonenya maksudnya. Betul, ya betul, gitu ya. betul. Maka mereka diperankan, mereka disuruh turun. Lebih banyak gerak aja. Ya, dia bisnis visit ya. Bisnis visitnya bisa tidak hanya di dalam negeri, bisa keluar negeri. Nah, itu program outbound. Itu adalah hal-hal yang disampaikan. Itu kalau untuk sarjana ya, S1 maksudnya ya. Kalau S2 itu sudah ke solusi-solusi bisnis ya. Itu ada kalau di MM sendiri punya program namanya CEO Forum. Nah, di situ adalah itu gabungan. gimana itu Bu kalau untuk di CEO Forum itu? Di CEO Forum itu adalah mengundang leader-leader dari perusahaan-perusahaan besar nasional ya. Kemudian di dalamnya juga ada beliau-beliau itu mensponsori tunggal untuk kasus-kasus yang sedang dihadapi. Lah itu dilombakan untuk penyelesaiannya bagi mahasiswa-mahasiswa di MM seluruh Indonesia. Solusi yang terbaik di situ yang menjadi pemenangnya begitu ya Bu Indin ya. Ya di FM itu juga bagaimana, studinya Bu? adalah atau pembelajarannya dengan case base ya, berbasis kasus gitu ya, baik itu kasus di perusahaan nasional bahkan multinasional gitu. Sehingga tidak hanya di awang-awang gitu ya Bu. Tidak hanya dibayangkan saja tapi langsung dihadapkan pada permasalahan. Ya, ada simulasi bisnis namanya ya. Boleh saya tambahkan sebentar? Boleh sekali Bu Fitri, bagaimana? Jadi selain di MM itu kita mengadakan, karena ada beberapa background yang kadang non bisnis gitu mahasiswa kita, tetap teori akan tetapi nanti pada saat masuk di dalam case-nya kita pakai real case. Ya, bahkan sekarang ini sudah mulai masuk di dalam pengelolaan kasus. Contohnya adalah membuat CSR (Corporate Responsibility) yang inovatif untuk beberapa perusahaan. Jadi langsung kita jelaskan untuk teorinya. Terus kemudian prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya nanti kita langsung membahas masuk di dalam kasus-kasus. Jadi sekali lagi tidak hanya di bayangan sekedar Betul. teori saja, Tidak di awang-awang. tapi tidak di awang-awang aja Itu nih. dilombakan tuh. Jadi kadang kerjasama sama dulu tuh pernah PT Pos ya, bagaimana mengatasi persoalan PT Pos. Pegadaian pernah juga ya. Pertamina, PJB pernah juga ya, Telkom ya. Jadi itu permasalahan disampaikan oleh tim dari Telkom ya. Kemudian jurinya juga beliau-beliau itu. Dan pesertanya adalah MMM seluruh Indonesia gitu. Luar Jadi biasa. itu saya kira ya beruntung juga perusahaan itu mendapatkan solusi-solusi dari anak-anak muda. Ya, oke. Untuk Pak Jovi, saya ada pertanyaan nih Pak. Kebutuhan praktisi saat ini kalau dilihat dari aktivitas konsultasi di EDP sendiri itu bagaimana nih? Oke. Ya, jadi kan kalau EDP itu memang selain lembaga untuk menjalankan pelatihan, juga ada konsultasi ya. Kalau di sisi HRD sendiri, yang sekarang lagi ini ya, banyak ya lagi boom itu adalah mereka berusaha untuk mengevaluasi apakah struktur organisasinya sekarang itu sudah sesuai dengan strateginya apa belum. Itu sekarang yang lagi booming, yang lagi in itu apakah kemudian struktur organisasinya, kan setiap perusahaan pasti punya struktur ya, tapi apakah kemudian struktur ini sudah bisa atau sudah mampu mengakomodasi strategi perusahaan. Itu satu. Terus yang sering ini selalu ada gitu ya, bukan akhir-akhir ini aja, selalu ada itu tetap ngomongin tentang remunerasi. Tetap ada itu. Project tentang remunerasi itu selalu topiknya itu gitu. selalu ada. Udah ya Pak, ujung-ujungnya duit gitu kan. Jadi nggak bisa jauh-jauh dari duit ya. Pun kalau di EDP itu tadi remunerasi, jadi kita diminta untuk membantu perusahaan gitu ya dalam menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Akhirnya yang
kita sering berikan adalah remunerasi yang berdasarkan 3P namanya atau 3Ps. Pay for person, Oke. position sama performance. Person, position, dan Performance gitu. Boleh saya tambahkan Boleh. kaitannya dengan Nah. executive development Nah, program. karena Bu Fitri itu juga sering menjadi konsultan juga di tempat Jadi kami. kami selain jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami berempat adalah dosen di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, dan kebetulan kita berempat juga konsultan. Ya, jadi dengan bidang kami yang masing-masing. beda-beda, Ya. mendampingi beberapa perusahaan, terutama kaitannya dengan yang seperti dijelaskan Pak Jovi tadi, kayak dengan tadi performance tadi, karena selain kalau dari sisi kami, dari sisi keuangan, kadang suatu perusahaan menghasilkan laba bersih sekian, tapi kenapa gaji direksinya tetap? Nah, Betul. itu porsi saya itu harus menghitung bagaimana menyamakan gaji direksi supaya direksi ini ada motivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kalau performance-nya meningkat, berapa? Nah, itu kita hitungkan di situ. Selain itu juga tadi kaitannya dengan beberapa kegiatan dari MMEDB, jadi selain konsultan, sehingga pada saat kita mengajar di kelas dengan kita menjadi konsultan, banyak kasus yang kita ceritakan di dalam kelas. Nah, itu bagaimana menjembatani antara gap antara praktisi dan akademisi. Jadi kita menemukan beberapa masalah di dalam permasalahan di perusahaan. Nah, kasus itu kita bawa, tapi memang tidak mengungkap perusahaan apa, tapi kita Cuman perusahaan contoh X, masalahnya sehingga kita aja bisa begitu ya. share kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin pernah didampingi Bu Fitri, kasus yang mungkin paling banyak terjadi itu apa sebenarnya? Kalau saya kebanyakan adalah kaitannya dengan restrukturisasi perusahaan. Banyak sekali perusahaan terutama di sekitar Jawa Timur ini yang mulai kesulitan likuiditas. Terus kemudian bagaimana cara mengelola keuangan ya. Tadi kalau saya jelaskan di awal untuk milenial tadi keuangan personal. Nah, ini kalau saya mendampingi di beberapa perusahaan biasanya lebih banyak kepada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah mismatch antara aset sama liability. Jadi selama ini terjadi adalah seorang manajer dalam satu perusahaan selalu berhutang terus tanpa menghitung berapa optimal hutang saya yang bisa digunakan. Karena hutang itu asik, Bu. Iya, betul. Iya, yang asiknya udah sehingga yang terjadi adalah di akhir masa pelaporan keuangan, laporan keuangan untuk financial annual report, mereka punya negatif yang equity yang negatif. Nah, ini kan membahayakan. Berarti perusahaan berada pada posisi insolvent. Nah, 1-2 tahun, nah kondisi ini bisa ditoleransi. Nah, kalau lebih ini mengarah kepada ancaman ancaman bankrupt. Nah, Oke. Bu Tanti, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Bu? Secara mungkin dari manajemen pemasaran ya Ibu di tahun 2020 ini sendiri, selain memang kita juga harus bisa mengikuti pola gaya hidup mungkin dari milenial itu, apalagi yang mungkin perlu benar-benar diperhatikan nih Bu Tanti? Baik, kalau dari sisi pebisnisnya ya Mbak, sebenarnya konsep dasarnya tetap sama. Ada namanya marketing mix gitu ya, tetap cuma harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, fenomena sekarang, produk seperti apa yang diinginkan target market kita gitu ya, bagaimana melakukan komunikasi pemasaran, promosinya yang dulu konvensional sekarang lebih berbasis digital gitu ya. Distribusi produk juga demikian, dulu harus menunggu sekian hari, sekarang dalam hitungan jam mungkin ya sudah sampai bisa memantau di mana posisi barang kita. Itu mengikuti seperti itu. Seperti juga disampaikan Bu Indin tadi, bagaimana logistik gitu ya, supply gitu ya, bisa sampai dengan on time, sehingga kembali ujung-ujungnya adalah membuat konsumennya puas. Tujuannya adalah konsumennya puas dengan cara mengikuti pola yang ada ya. Tidak bisa juga kalau misalnya harus mengikuti cara-cara yang konven begitu ya. Bu Indin, gimana nih kalau betul yang disampaikan oleh Bu Tanti, tapi marketing harus bisa membaca situasi yang ada di pasar. Nah, bagian operation ini adalah bagaimana melakukan ya, membuat produk tersebut ya, itu menyiapkan ya, mendeliverikan ya. Jadi konsumen kan menginginkan bukan hanya produknya, speknya sesuai dengan keinginan, tapi sampai tepat waktu. Betul.
Nah, sementara kesulitannya adalah konsumennya itu beragam, tempatnya tersebar, akan tetapi tetap saja mereka menginginkan speknya bagus, datang tepat waktu, harga murah, kemudian servis gratis. Nah, disinilah ya. Jadi bagaimana creativity ya. Jadi di operation diajari value creation ya, menciptakan sebuah value yang bisa merealisasikan keinginan pasar tersebut, sehingga kalau value-nya di atas tuh, nah harganya juga bagus. Bisa kan? bagus, betul. Gitu kan ya Pak Jovi ya. Jadi nah itu kembali ke human resource ya. Human Jadi resource. gimana menciptakan Kalau yang tadi Bu Idin creation, berusaha untuk menciptakan produknya, saya yang di Pak SDM Jovi. harus menyiapkan orangnya yang Oke. mampu untuk membuat produk seperti itu. Betul, Gitu betul. sih. Karena memang saling ya. Iya. Saling. jadi itu terintegrasi Jadi ya. nggak bisa putus soalnya koordinasi antara empat ini. Oke. Jadi selama ini juga mungkin ada kesulitan apa atau tantangan paling besar dalam menyiapkan orang-orangnya ini nih Pak Jovi? Dalam menyiapkan orang-orangnya sebenarnya apa ya? Pada dasarnya millennials itu adalah generasi yang sebenarnya dia suka di challenge gitu ya. Tapi begitu challenge-nya itu dirasa udah dia selesai di situ, nah ini dia Berhenti. udah mulai ingin ingin pindah ke tempat lain atau malah kemudian resign dan kemudian dia bikin atau bahkan bikin usaha sendiri. Itu yang sering terjadi sekarang. Jadi merdeka. Ingin merdeka. Jadi awalnya kerja di suatu perusahaan, terus kemudian dia sudah di-develop dengan baik oleh perusahaan. Nah, ini sebenarnya challenge juga buat perusahaan. Kadang ya itu tadi ya, millennials itu begitu udah istilahnya dirawat gitu ya sama perusahaan. Sudah pinter ojol. Sudah pinter tapi perusahaan belum dapat kalau di keuangan ada return-nya ya Bu ya, belum dapat return-nya, mereka udah ngilang. Oh, nah, begitu. itu yang challenge Itu dari faktor perusahaan. positif apa negatif sih Pak itu? Gimana nih? Sebenarnya sih kalau buat beberapa perusahaan, ada perusahaan itu yang justru senang gitu, makanya senang ketika karyawannya itu resign dan kemudian dibajak sama perusahaan lain. Artinya bahwa perusahaan saya ini mampu, gitu ya, mampu menghasilkan karyawan-karyawan yang baik, Kalau dapat pengganti yang lebih oke, kalau enggak gimana nih Pak Jovi? Karena kan program development programnya udah bagus di perusahaan itu, jadi mereka nggak akan khawatir dengan hal-hal seperti Biasa aja itu. berarti ya, untuk Ada perusahaan yang seperti itu ya. seperti itu mindsetnya. Jadi ketika karyawannya dibajak sama perusahaan lain, Bangga dong, bangga. bekas Iya gitu. Artinya betul. ada yang seperti itu ya Bu ini ya. Jadi benar merasa ya. memang ini adalah hasil karya perusahaan ini. Kalaupun bagus bajak aja, tapi yang dapat nama X dari perusahaan mana nih, begitu ya. Karena sudah punya sistem tadi ya Pak Jovi ya. Iya. Jadi sistem staff development ya, pengembangan sumber daya manusia yang sudah established. Jadi tentu saja waktu rekrut juga nggak asal ya. betul. Kemudian melalui satu proses pengembangan yang bagus, otomatis hasilnya juga pasti dicari sama Nah, kalau orang. kembali dari mahasiswa dari FEB UNER sendiri itu sudah pasti kan banyak, mungkin malah hampir semuanya juga para pebisnis ya, pelaku bisnis begitu ya. Nah, kalau berbicara secara bisnis yang sudah dilakukan para mahasiswa itu dan juga dari SDM-nya, ini para dosen-dosen bagaimana nih menilainya nih? Gini, kalau di itu dosen itu bukan mengajar ya, kita lebih kepada as a facilitator. Mendampingi. Ya, jadi ilmu itu tidak hanya diperoleh dari dosen ke mahasiswa. Setuju. Akan tetapi antar mahasiswa itu sendiri itu adalah sebuah forum yang akan mengagregasi kemampuan dari setiap mahasiswa yang ada di dalamnya. Dosen itu kemampuannya adalah pada konsep ya. Jadi kalau saya belajar, dulu saya bisa main gitar, tapi itu otodidak. Saya enggak tahu bagaimana itu. Kalau yang menyanyi itu nadanya ganti G atau apa, saya enggak bisa. Saya hanya C. Itu adalah praktisi. Tapi konseptor seperti kita tuh bisa mengajari dalam situasi yang fleksibel, dia harus melakukan apa. Nah, itu yang dibutuhkan oleh praktisi. Jadi praktisi butuh pakem-pakem, tapi sebetulnya beliau-beliau itu atau mahasiswa itu tentu saja dia akan dikaitkan dengan apa yang terjadi di dalam perusahaannya. Dan antar satu orang dan satu orang lain itu diskusi menarik sekali. Jadi kalau mengajar praktisi itu sangat menarik ya. Jadi sama-sama ya, dosennya dapat, mahasiswa juga dapat ya. Kita fasilitator ya. Jadi yang senior milenial tadi bisa belajar pada milenialnya begitu ya Bu ya. Kalau saya ini generasi baby boomer ya. Ibunya milenial ya. Ibunya milenial. Sekali.
Jadi memang di sana bertemunya para pelaku bisnis yang bisa saling sharing dan bisa mendapatkan itu banyak menarik. sekali keuntungan ya, karena memang saling bisa terkait begitu. Bu Tanti mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya karena kita di bawah naungan Departemen Manajemen gitu ya. Kalau tadi sudah menyinggung tentang MM di S1 Manajemen sebenarnya juga demikian, Mbak. Kita menyiapkan sebenarnya kita tujuannya ada 3 untuk S1. Menciptakan entrepreneur yang handal, menciptakan analis manajemen, entah itu sebagai konsultan manajemen atau mungkin sebagai peneliti manajemen gitu ya, dan satu lagi adalah sebagai first line manager gitu ya. Jadi sasarannya ke sana sehingga mereka kita bekali tadi teori dan prakteknya. Ada business visit, ada outbound ke luar negeri gitu ya, bahkan mungkin free atau hanya nambah sedikit-sedikit biaya gitu supaya wawasannya luas bagaimana praktek bisnis di dalam dan di luar negeri. Betul. Jadi S1. Bu Fitri, gimana ini? Ada lagi nih yang ditambahkan nih. Tips mengelola gaji bulanan. Kalau sudah Bu Fitri yang mau ngomong nih, saya agak deg-degan gitu. Ini kayak saya kesenggol terus gitu. Oh gitu ya. Tapi perlu. Ini saya harus menyimak gimana? Ini menyimak juga ya Pak Jovi ya. Jadi begini, tadi ada kekhawatiran dari generasi milenial. Waduh, kalau ngikut teorinya Bu Fitri 40-30, 20-10, gimana dong kehidupan saya gitu kan ya. Merasa terancam gitu kan ya. Nggak bisa kongko gitu ya. Sementara gaji kita segitu-segitu aja gitu ya. Nah, ini saya sudah mencatat tadi, berusaha mencatat tadi dari kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Ada yang ke WA ke saya. Ya, Bu, tips dong bagaimana mengelola gaji bulanan kita yang mentok-mentok segini aja gitu. Biar nggak defisit gitu. Kayaknya harus dua nih Bu gitu Fitri. ya? Jadi untuk yang menerima gaji tetap dan untuk seperti saya yang nggak tetap. Ayo gimana nih? Jadi yang pertama dulu temukan pekerjaan sampingan. Oke. Apapun sekarang karena eranya udah digital, Betul. kita pasti bisa mendapatkan pekerjaan sampingan. Yes. Misal kalau Pak Jovi gitu ya ke kantor gitu ya, ternyata Ibu Jovi ini pinter masak, ya bawa makanan, Bekal. kasihkan tester ke teman-temannya. Yang pertama Besok tester dulu. hari pertama gratis. PO. Hari kedua Buka PO gitu. Open PO gitu ya. Iya. Karena sekarang itu rahasianya ya gitu Oke. ternyata ya. Harus punya terbuka sampingan. peluang yang banyak banget untuk melakukan bisnis. Harus pintar Iya. mencium peluang juga Apapun ya. bisa kita jual ya. Siap. Jadi eranya era bisnis Pak Jovi. Yang kedua, Yang kedua, berarti gimana? untuk teman-teman yang tadi mengakomodir dari Pak Jovi tadi bisa bekerja informal kok sebenarnya. Tetap nongkrong, tetap hangout. Nah, berarti bagaimana cara kita membuat kompetensi kita sesuai dengan match tadi. Nah, kalau ada beberapa orang yang tidak suka memang bekerja informal, masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 5 sore, 1 minggu 40 jam. Nah, ternyata sehingga menghindari turnover yang tinggi karena kalau enggak kerasan pindah. Nah, itu kan membuang waktu. Betul. Nah, berarti Memang temukan berarti ada ini. orang yang seperti itu banyak. Banyak, Salah iya. satunya nih. Iya, ini ahli human resource-nya sudah menemukan. Ada penelitiannya Pak Jovi ya. Nah, ini sehingga kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kalau bisa kita bekerja sesuai dengan passion kita. Betul. Ya, hobi kita apa gitu. Tapi Hobi kalau kita saya harus tuh bisa hobinya berbayar. lari sama Pak Jovi. sepedaan. Tapi kan nggak mungkin saya dapat duit dari Tapi lari dan kan sepeda. sudah menghasilkan Ibu Oh dari gitu situ. ya. Oh iya. Gitu. Berikutnya yang ketiga berarti jadilah orang yang aktif dalam hal keuangan. Sebagai contoh, ya. Mantap nih. Kalau saya tadi mau investasi gitu kan ya Bu ya, kan ada beberapa porsi tadi untuk tabungan. Betul. Ternyata kalau dengan hanya mengandalkan suku bunga deposito, maksimal biasanya 5% dipotong pajak deposito 20%. Sementara inflasi kita berapa Pak Jovi, benar ya? Nah, kita harus mencari investasi yang aktif. Contohnya. Salah satunya adalah pasar modal. Yes. Iya. Apakah nanti katanya dengan high risk gimana Bu? Kita bisa memilih beberapa perusahaan dengan fundamental bagus untuk di buy and hold. Jadi beli simpan jangka panjang. Siap. Ya. Kayaknya memang ini Atau- seminar ini butuh beberapa jam deh Gitu ya. Ini menarik sekali loh ini Smart Listeners. Oke, kemudian Baik. gimana nih Bu Fitri? Terus masih ada lagi berinvestasi pada diri sendiri. Gimana Salah itu, satu contohnya adalah ikut di beberapa workshop pengembangan diri.
Nah, investasi diri saya sendiri. Kalau gitu. Ivana menyebutnya investasi otak itu boleh nggak? sih? Itu pengembangan diri, Pengembangan workshop diri. melalui Iya, workshop, betul. sertifikasi, betul. kompetensi, peningkatan Yes. kompetensi. Betul, Nah, ini bagiannya Bu pengembangan Indin ini, diri, ya. sama Bu sebagai pengelola, Tanti, Bu ya? Tanti ini pengelola prodi kita. Jadi beliau mengembangkan berbagai macam sertifikasi. Nah, ini bisa diikuti untuk teman-teman milenial. Bisa dong bicara pasti sertifikasi. Betul, langsung. Boleh Bu, di sedikit waktu kita ya, beberapa menit lagi. Boleh, silakan Ibu. Sertifikasi kita ada untuk internal atau eksternal gitu ya. Jadi yang internal adalah untuk menyiapkan, membekali mahasiswa kita. Jadi karena dunia kerja begitu ketatnya persaingan sehingga mereka harus punya sertifikasi, berbagai sertifikasi sesuai dengan konsentrasi gitu ya, e-commerce, kemudian pedagang Financial saham gitu ya, Iya. pasar modal, modal. financial planner dan sebagainya, banyak sekali macamnya. Kemudian dari eksternal juga ada gitu ya. Nah, yang menghandle eksternal adalah di sebelahnya Bu Indin. Ini Pak Jovi. Itu yang EDP itu yang menghandle Iya. sertifikasi untuk Eksternal. profesional. Apa aja Pak Jovi? Iya, kita ada Certified Human Capital Management, terus ada Financial Planner juga. Siap. Yang running sering jalan itu 2 itu sih. Gitu. Dan itu apa namanya? Untuk profesional. Jadi kita ada levelnya kebetulan. Oke. Jadi misalkan kalau yang untuk human capital, misalkan mau ambil yang level supervisor, maka Iya. dia harus punya pengalaman kerja dulu, gitu ya. Oke. Karena di sana kan pesertanya semuanya praktisi, jadi diharapkan ada sharing di situ. Siap. Ini kayaknya smart listener sudah tidak perlu ragu lagi, dia langsung gabung aja di MMFEB Kayaknya UNER ya. gitu. Ini para dosen-dosennya juga luar biasa loh. Dari yang sebelum milenial, eranya sampai sesudahnya, sampai di era milenial, semuanya bisa nyambung. Seru banget nih kalau ngobrol ya. Jadi makanya Ivana tadi bilang nih, smart listeners, kalau kayaknya webinar jadi talk show ini butuh waktu Kak, cukup kalau cuma 1 jam ya Bu ya. Kapan-kapan deh mudah-mudahan kita bisa gabung lagi, Silakan, kita siap. bisa bikin webinar dan juga talk show lagi ya. Baiklah, terima kasih Bu Fitri, Bu Tanti, Bu Sama-sama. Indi dan juga Pak Jovi. Luar biasa sekali ilmunya. Mudah-mudahan smart listeners bisa mengambil banyak hal dari perbincangan kita untuk sore ini. Dan sekali lagi untuk yang ingin bisa mendapatkan sertifikatnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Smart FM Surabaya dan juga mengirimkan email dan juga nama lengkap di nomor WhatsApp-nya Smart FM di 0811 312 889. Terima kasih sekali lagi dari teman-teman dari MMFEB UNER dan Ivana yang bertugas hari ini mau pamit dulu. Terima kasih Smart Listeners, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Smart FM, Radio Talk. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration.